Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhidayah dari kelas 12 MIPA 3, absen 31. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang baris dan deret geometri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang barisan dan deret geometri. Pokok bahasan, pengertian, barisan dan deret geometri adalah pola yang memiliki penggali atau rasio yang tetap untuk setiap suku yang berdekatan. Barisan geometri dan deret geometri tadi, kita sudah mengenal pengertian dari barisan dan deret geometri. Sekarang kita belajar rumus-rumusnya. Pada rangkaian geometri dan deret geometri, terdapat 3 rumus yang harus kamu ketahui, yaitu rumus rasio, rumus UN, dan rumus SN. Pertama, rumus rasio. Rumus rasio pada barisan dan deret geometri, rasio adalah nilai penggali pada barisan dan deret. Rumus untuk mencari rasio pada barisan geometri dan deret geometri adalah seperti infografis berikut. Rumus rasio adalah R sama dengan UN per UN min 1. Keterangannya, R itu adalah rasio, UN adalah suku ke N, UN-1 adalah suku ke N-1. Rumus UN. Rumus UN pada barisan dan deret geometri. UN adalah suku ke N pada barisan dan deret. Untuk mencari UN pada barisan geometri dan deret geometri, kamu bisa menggunakan rumus berikut ini. Rumus UN adalah UN sama dengan AR pangkat N-1. Keterangannya, UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, dan R adalah rasio, dan N adalah banyaknya suku. Yang ketiga adalah rumus SN. Rumus SN pada barisan dan deret geometris. SN adalah jumlah suku ke N pada barisan dan deret. Nah, bagaimana cara kita mencari tahu SN pada barisan geometri dan deret geometri? Berikut ini adalah rumusnya. Rumus SN adalah yang pertama, SN sama dengan A dalam kurung R pangkat N-1 per R-1 jika R kurang dari R. Ya, atau SN sama dengan A dalam kurung 1 min R pangkat N per 1 per R jika R lebih dari 1. Keterangannya, SN adalah jumlah suku ke N, A adalah suku pertama, R adalah rasio, N banyaknya suku. Deret geometri. Deret geometri tak hingga itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu deret geometri tak hingga divergen dan deret geometri tak hingga konvergen. Keduanya memiliki perbedaan yang cukup penting. Konsep dari geometri adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Sementara ciri deret geometri adalah suku-suku yang dijumlahkan memiliki perbandingan nilai tetap. Perbedaan divergen dan konvergen. Deret geometri tak hingga divergen adalah suatu deret yang nilai bilangannya semakin membesar dan tidak bisa dihitung jumlahnya. Kalau deret geometri tak hingga konvergen berbeda dengan deret geometri tak hingga divergen. Deret geometri tak hingga konvergen merupakan suatu deret di mana nilai bilangannya semakin mengecil dan dapat dihitung jumlahnya. Rumus deret geometri. Rumus tak hingga pada deret geometri tak hingga konvergen. Sebelum masuk ke rumus, ada syarat terlebih dahulu jika kamu bertemu dengan deret geometri tak hingga konvergen, yaitu rasionya harus bernilai antara -1 sampai 1 atau dalam kurung -1 lebih dari R lebih dari 1, dan ini berlaku untuk negatif dan positif. Rumus S tak hingga adalah S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Keterangannya, S tak hingga adalah jumlah suku tak hingga, kalau A suku pertama dan R rasio. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang deret geometri. Di sini ada contoh soal pertama. Diketahui deret geometri sama dengan 1, 3, 9, 2, 7, 8, 1. Hitunglah berapa nilai SN dalam deret tersebut.
Di sini N-nya sudah diketahui yaitu 3. Pembahasan. Rumus Sn adalah A dalam kurung R pangkat N min 1 per R min 1. Diketahui Sn-nya 3 sama dengan A-nya 1, R-nya 3, pangkat N3 min 1 per R-nya 3 min 1. Jadi S-nya 3 menjadi 1 dikali 26 dalam kurung per 2. Jadinya 26 dibagi 2 sama dengan 13. Jadi nilai Sn dalam deret tersebut adalah 13. 23. Contoh yang kedua adalah selembar kertas dipotong menjadi 2 bagian. Setiap bagian dipotong menjadi 2 dan seterusnya. Jumlah potongan kertas setelah kelima sama dengan. Pembahasan. Diketahui A-nya 1 dan R-nya 2 dan ditanyakannya adalah U5. Kita bahas di sini. UN sama dengan A kali R pangkat N-1. UN-nya diketahui 5, A-nya diketahui 1 dan R-nya diketahui 2. N-1 4 karena N-nya 5 dikurangi 1 menjadi 4 sama dengan 16. Jadi jumlah potongan kertas setelah kelima sama dengan 16.